Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah A2, TWS terbaru dari Studio Audio. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, Studio ini adalah brand dari Swedia, tepatnya di Stockholm. Kemarin kita sempat bahas ada brand dari Swedia juga, tapi ini yang berbeda. Dan gue cukup exciting dengan TWS ini. Fitur dan spek lengkapnya seperti ini. Untuk harganya itu di Rp890.000. Kemudian punya 5 pilihan warna. Anthracite, yaitu mungkin kayak hitam tapi agak keabu-abuan. Kemudian black atau hitam, white, pink, dan purple. TWS ini juga sudah support active noise cancelling. Sedangkan IPX-nya, IPX4, yaitu udah splash proof. Crystal Clear Phone Calls yang menggunakan 2 mic. Perforated silicone tips. Jadi silicone tipsnya agak unik nih. Music Lover bisa lihat bentuknya agak sedikit berbeda dibanding tips yang lain. Di bagian atasnya itu seperti kayak ketutup tapi ada bolong-bolongnya. Daya tahan baterainya 9 jam untuk buds-nya dan total 30 jam dengan case-nya. Untuk spesifikasi lengkapnya, paket penjualannya. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Nah, terus terang, TWS ini gue suka. Nih, Music Lover, cakep kan? Nah gue dapat yang warnanya putih. Untuk case-nya, itu warna putih yang gue dapat, tentu saja. Bentuknya bulat, bahannya dari plastik, finishing putih, doff, rapih banget. Gue suka banget dari finishing sama bahannya. Bagian atasnya ada tulisan studio, kemudian cara bukanya seperti ini. Bagian depan ada indikator baterai, di bagian belakangnya ada charging USB-C. Di bagian bawah ada info kelistrikannya, cuman ini kayak ketutup gitu, kayak kurang jelas, tapi sebenarnya ada tulisan di situ. Kemudian di bagian dalam itu ada marking L dan R-nya. Di bagian dalam, di bagian tutupnya itu ada QR code. Ini gua scan, ini keluar nomor. Mungkin ini serial number-nya. Build-nya untuk case-nya gue suka, ini termasuk cukup solid. Sedangkan untuk buds-nya, bahannya mirip dengan case-nya, warna putih juga. Nah, bentuknya ini tipikal TWS yang ada tangkainya. Di bagian faceplate-nya itu ada bagian navigasinya dan ada tulisan studio. Di bagian bawah tangkainya ada aksesoris dari logam, bundar, dan ini kayak warna apa ya? Kayak warna-warna besi gitu, logam gitu ya. Gue suka banget. Sedangkan di bagian sebelah dalam tangkainya ada koper buat chargingnya. Marking L dan R-nya untuk buds-nya itu ada di bagian dalam shell-nya. Untuk nozzle-nya itu nozzle yang pendek dengan bor gede. Filternya berbentuk grill, rapi banget menurut gue. Sedangkan tipsnya bahan silikon lembut. Nah, ini yang tadi gue juga jelasin. Ini agak berbeda dengan tips yang lain. Kalau tips yang lain itu kan bornya itu ya udah bolong aja. Nah, ini enggak, ini kayak ketutup tapi ada bolong-bolong kecil gitu di dalamnya. Mungkin ini juga bantu filternya supaya kotoran gak gampang masuk. Overall Music Lover, untuk desain sama build quality-nya menurut gue ini sederhana tapi elegan. Ya, gue kasih poin 7,5. Untuk koneksinya, nah ini kan Bluetooth 5.2. 5.2 selalu pasti koneksinya cepat. Pairing awal cepat, pindah-pindah di device juga gampang, mudah dan cepat. Dan tentu saja latensinya. Nah, latensinya ini termasuk tipikal latensi yang kecil. Kita cobain fittingnya. Nah, untuk fittingnya memang bentuknya kelihatan agak bulky. Ya, kayak bulky gede untuk ukuran TWS ya. Tapi ternyata di fitting cukup nyaman kok. Ya, isolation, ceilingnya juga cukup dapat. Sekarang kita nyobain mic-nya. Nah, mic-nya Music Lover bisa dengarkan sampelnya seperti ini ya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Studio A2. Rekaman mic dari TWS Studio A2. Nah, gue suka nih mic-nya. Jarang-jarang ada TWS yang punya bunyi seperti ini. Ya, karakter mic-nya ini menurut gue natural, kemudian clear, jernih, dan bersih. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, sound quality-nya menurut gue ini arahnya sedikit ke arah V-shape mungkin ya. Bassnya memang bukan yang gede banget sih, tapi cukup lah. Presentasinya bagus, gue cukup suka. Cukup tebal, masih bisa dibilang deep. Dan yang gue suka termasuk cukup cepat nih. Overall presentasi bassnya menurut gue oke. Sedangkan untuk mid-nya memang cenderung agak mundur, tapi masih tetap clear, jernih, dan jelas untuk vokalan.
Tapi mungkin musik lover perlu sedikit hati-hati untuk di bagian mid high-nya. Gua ngerasa ini sedikit agak di boost. Efeknya kalau kita dengerin vokal cewek mungkin sedikit agak kerasa sibilance, ataupun kalau kita dengerin cymbal atau hi-hat di drum gitu mungkin agak sedikit pedes. Tapi menurut gua nggak terlalu ngeganggu sih. Sedangkan untuk treble-nya, ini tipikal yang cukup open, cukup airy, dan nggak ada rasa mendem-mendemnya. Untuk tuningnya menurut gua ini bakalan aman banget. Kayaknya bakalan cocok untuk berbagai genre, alias ini akan bisa dibilang all-rounder lah. Sedangkan untuk teknis suaranya nih musik lover. Nah ini harganya kan 800 ribuan nih. Menurut gua untuk kelas 800 ribuan masih oke lah. Ya, detail, clarity, resolusi masih cukup oke. Nah untuk soundstage. Soundstage menurut gua ini yang cukup istimewa di TWS A2 ini. Soundstage-nya terasa presisi, terasa apa ya, positioningnya bagus semuanya, penempatan instrumennya cocok. Untuk 3D imaging-nya kerasa lega, ya baik wide-nya, depth maupun height-nya. Untuk separasi instrumennya termasuk cukup bagus, cukup kerasa kepisah-pisah. Untuk noise floor-nya aman banget. Ya, ini termasuk tipikal yang black background. Nah, main game, gue nyobain beberapa game. Tentu saja yang pertama yang gue suka, ini Mobile Legends. Ya cukup realistik. Ya ini kan bahasanya cukup cepat. Jadi skill-skillnya bisa dipresentasikan dengan bagus. Tapi memang kadang-kadang karena tuningnya Mobile Legends sedikit agak bright, gue ngerasa untuk beberapa bunyi tertentu itu agak sedikit peak di bagian mid high-nya. Memang karakternya seperti itu juga di TWS ini. Sedangkan main PUBG. Nah main PUBG ini istimewa musik lover. Karena soundstage-nya bagus, arah tembakan, arah langkah kaki itu benar-benar presisi. Kita bisa dengarkan bahkan sampai mungkin jarak yang agak jauh. Ini gue cukup suka untuk soundstage-nya, apalagi untuk main game. Untuk nonton film action no problem. Ya soundstage-nya bagus, presentasi bassnya juga oke. Jadi enak aja, realistik banget untuk nonton film action. Untuk nonton film drama gue rasa juga masih oke karena vokalnya masih cukup jelas dan clear. Overall menurut gue untuk nonton film, TWS Studio ini kayaknya cukup menarik deh. Kesimpulannya musik lover, kalau musik lover cari TWS yang pertama mic-nya bagus, kemudian desainnya menarik, cukup elegan, terus sound quality-nya oke ya, enak untuk berbagai macam genre alias all-rounder, dan mungkin pengen cari yang cocok buat nonton film, Studio A2 ini kayaknya musik lover bisa pertimbangkan. Apalagi yang harganya masih terjangkau di 800.000 plus sudah punya teknologi active noise cancelling. Nah, tapi itu kan pendapat gua musik lover. Bagusnya musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!